Halo anak-anak semua, apa kabar? Bertemu lagi bersama Miss Esther. Hari ini tema pelajaran kita adalah aku menghargai orang yang ada di sekitarku. Nah, anak-anak, kalau minggu lalu pelajaran kita tentang orang tuaku adalah wakil Allah di dunia. Nah, hari ini masih berhubungan. Kalau dulu di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang orang tua adalah wakil Allah, artinya Tuhan yang bisa kita lihat itu adalah kedua orang tua kita. Nah, kemarin kalian sudah menghafalkan ayat-ayat hafalan yang udah Miss Esther berikan. Nah, Miss Esther senang sekali karena anak-anak sudah berusaha dan anak-anak sudah menghafalkan ayatnya. Dan Miss Esther juga berharap anak-anak terus menghafal ayat tersebut. Dan Miss Esther hari ini mau kasih lihat, ini cuplikan video anak-anak yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Nah, kita simak baik-baik, ini videonya. Hai teman-teman, nama saya Naomi. Saya akan membacakan firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 1 yang bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Terima kasih. Hai Miss Esther, saya Kristi. Saya mau menghafal Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Bacaan Alkitab Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Malam Miss Esther, saya Jesslyn. Ayat hafalan hari ini adalah Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Ayat 1. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Semangat terus ya anak-anak. Jika diberikan tugas dan tanggung jawab, kalian harus terus semangat melakukannya. Lalu hari ini tema kita adalah tentang orang-orang yang aku hargai ya. Jadi pelajaran kedua hari ini temanya tentang orang-orang yang aku hargai. Nah, Miss, itu maksudnya apa sih orang-orang yang aku hargai? Itu siapa aja yang harus aku hargai? Hargai itu maksudnya apa? Nah, pasti pertanyaan itu muncul. Hari ini Miss Esther mau jelaskan. Orang-orang yang aku hargai itu maksudnya adalah orang-orang yang kita sayang, yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya setiap hari yang kita ketemu ada keluarga kita, ada papa mama, ada kakek dan nenek, ada kakak dan adik, ada tante dan om, ya kan. Lalu di sekolah ada guru-guru, ada teman-teman. Nah, orang-orang yang aku hargai itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang setiap hari bersama-sama dengan kita. Kita harus menghargai mereka. Lalu orang yang lebih tua dari kita, ya kan, kita harus tahu orang yang lebih tua dari kita juga harus menghargai, harus panggil mereka mungkin dengan sebutan yang pantas, yang layak. Misalkan orang yang lebih tua dari kita bisa kita panggil kakak atau tante atau om, atau kita bisa panggil dengan sebutan yang lebih akrab, ya kan. Itu adalah bentuk-bentuk kita menghargai orang yang ada di sekitar kita. Nah, lalu hari ini anak-anak, Miss Esther mau cerita di dalam Alkitab ada satu kisah tentang satu keluarga, ya, satu keluarga yang hidup saling menghargai. Nah, dalam Perjanjian Lama ada satu kisah yaitu tentang keluarga Nabi Nuh. Nah, coba sebutkan sama-sama. Nabi Nuh. Lalu ada lagunya nih. Nabi Nuh diperintah Tuhan membuat bahtera besar, dunia bertambah jahatnya dan mau dihukum Tuhan. Hujan lebat turunlah, turunlah, hari Tuhan datanglah, datanglah. Nah, anak-anak, kisah tentang Nabi Nuh ini bercerita tentang satu keluarga, Nabi Nuh, istrinya, lalu ada ketiga anaknya. Nama ketiga anaknya adalah yang pertama Sem, lalu yang kedua adalah Ham, dan yang ketiga adalah Yafet. Jadi ada ketiga anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, pada zaman Nabi Nuh itu semua manusia melakukan hal yang jahat. Manusia saling menyakiti, manusia saling membunuh, ya kan, mereka saling mencuri, mengambil barang milik orang lain. Pokoknya di zaman Nabi Nuh itu semua manusia berbuat yang jahat. Mulutnya jahat, perbuatannya jahat, semuanya jahat. Nah, tapi Nabi Nuh ini adalah orang yang sayang sama Tuhan, dia takut sama Tuhan. Jadi Nabi Nuh melakukan semua perintah Tuhan. Nah, pada waktu itu Nabi Nuh mendapatkan perintah, ya kan, dapat perintah dari Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu sering kita sebut juga dengan kapal, kapal yang besar, kapal pesiar, ya kan. Kapal biasanya berlayar di lautan, ya kan, lautan yang luas. Nah, Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera atau kapal yang besar. Tapi anak-anak, yang anehnya Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas gunung yang tinggi, ya kan. Lalu padahal biasanya orang kalau membuat bahtera atau membuat kapal itu di tepi pantai, ya kan, karena ketika kapalnya udah jadi, ya kan, jadi
kapalnya tinggal diseret ke sungai atau ke laut. Tapi ini Tuhan kasih perintah Nabi Nuh harus membuat kapal di atas gunung. Nah, aneh nggak perintahnya? Aneh, Miss. Kenapa ya? Nah, itulah ada tujuannya kenapa Tuhan memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung. Karena ternyata Tuhan mau menghukum semua manusia di muka bumi. Karena semua manusia hidup jahat dan hidupnya udah tidak benar, melakukan hal yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu, pada waktu itu Nabi Nuh adalah orang yang taat, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Lalu dia melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi yang kita mau pelajari hari ini adalah ternyata anak-anak Nuh yang tadi Miss Esther sebutkan, Sem, Ham, dan Yafet, itu adalah anak-anak yang taat sama orang tuanya, anak-anak yang sangat menghargai papanya, menghargai mamanya. Jadi ketika mereka diminta tolong, Sem, Ham, Yafet dimintain tolong sama kedua orang tuanya, mereka lakukan. Nah, akhirnya Sem, Ham, dan Yafet, ketiga anak Nuh ini, mereka membantu papanya Nabi Nuh untuk membuat bahtera di atas gunung. Mereka kerjasama, mereka gotong royong, mereka saling bantu, mereka tolong menolong, ya. Nah, jadi ketiga anak Nuh adalah contoh anak-anak yang menghargai orang tuanya, sayang sama papanya, sayang sama mamanya. Nah, anak-anak, kamu juga bisa lakukan ini loh ketika kamu di rumah. Kamu juga bisa menghargai papa, menghargai mama, menghargai guru, menghargai teman. Miss, contohnya gimana supaya aku bisa menghargai orang tua aku? Nah, contohnya ketika mama minta tolong, kamu juga harus bisa melakukannya. Misalnya di rumah, mama minta tolong, minta kamu untuk bangun pagi, minta kamu untuk merapikan tempat tidur, minta kamu untuk merapikan buku. Lalu mama minta tolong supaya kamu jadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Nah, kamu bisa lakukan itu. Itu adalah bukti bahwa kamu menghargai papa dan mama. Lalu apalagi, Miss? Nah, menghargai guru. Nah, contohnya ketika kamu belajar sekarang dengan jarak yang jauh, ya kan, karena kita lagi dalam masa pandemi, jadi kita harus learning home, kita harus belajar di rumah saja. Kamu menghargai gurunya, ya kan? Contohnya apa, Miss, menghargai guru? Contohnya misalkan saat pertemuan online dengan Google Meet, kamu harus tepat waktu. Lalu saat dikasih tugas untuk mengerjakan tugas, kamu juga harus tepat waktu. Kamu kerjakan tugas kamu dengan semangat, nggak boleh mengeluh. Lalu apalagi, Miss, contohnya menghargai guru? Contohnya menghargai guru, misalkan kamu diminta untuk memakai baju seragam saat Google Meet. Nah, itu adalah contoh kamu menghargai guru, menghargai sekolah, menghargai teman-teman. Kamu memakai seragam, ya kan, itu adalah contoh kamu menghargai. Artinya kamu ikut aturan, kamu nurut, kamu taat. Itu adalah contoh menghargai. Lalu, Miss, apalagi ini contohnya? Contohnya menghargai teman. Gimana, Miss, caranya? Menghargai teman, contohnya saat bercanda, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya kan? Contohnya seperti, kamu ya lelet, atau kamu ya nggak ngerti kalau dikasih tahu, kamu ya bau, kamu ya orang miskin. Boleh nggak berkata seperti itu? Nah, tidak boleh, anak-anak. Itu adalah contoh-contoh yang tidak baik. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, jadi menghargai teman, contohnya saat anak-anak bermain, mungkin saat pandemi seperti ini kita nggak bisa ketemu teman, ya, apalagi karena kita juga belajarnya di rumah, udah lama banget, udah kangen sama teman-teman, ya kan. Tapi misalkan menghargai kakak, menghargai adik, atau menghargai saudara-saudara kita yang datang ke rumah kita juga harus belajar mengeluarkan kata-kata yang baik, ya kan. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, misalnya sama kakaknya, sama adiknya. Harus biasakan mengucapkan kata-kata yang baik, ya kan.
kamu itu hebat, kamu itu cerdas, kamu itu pinter, kamu itu cantik, kamu itu ganteng, ya kan? Kamu itu wangi, kamu itu bersih, kamu anak yang taat, ya kan? Nah, jadi anak-anak harus belajar mempergunakan kata-katanya dengan baik. Itu adalah cara kita untuk menghargai teman kita. Nah, jadi hari ini adalah mengingatkan kepada kita semua untuk kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, ya kan? Contohnya papa mama, ya kan, kakek nenek, tante, om, lalu di sekolah ada guru, ada teman-teman, lalu ada keluarga-keluarga kita yang lain yang sedang berkunjung, ya kan? Kita harus selalu menghargai. Anak-anak, untuk tugas kalian ambil satu buku gambar, lalu kalian boleh buat gambar, ya, buat gambar seorang anak yang menghargai, ya, menghargai. Mungkin orang tua atau guru atau teman. Kalian boleh membuat gambar gambar seorang anak yang sedang menghargai orang tua. Nah, dengan contoh yang tadi Miss Esther udah sebutkan di awal pembelajaran. Nah, contohnya anak tersebut misalkan membuat pekerjaan membantu mamanya di rumah mengerjakan sesuatu. Itu adalah contoh menghargai. Atau kamu bisa membuat gambar sekreatif kamu, ya kan? Membuat gambar seindah mungkin, ya. Nanti anak-anak bisa kirimkan foto gambarnya. Oke anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Lalu untuk minggu ini, ya, tidak ada ayat hafalan, tapi tugasnya adalah membuat gambar, ya kan? Gambar seorang anak yang menghargai, ya, menghargai orang tua, menghargai guru atau menghargai teman. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita semua berdoa. Anak-anak, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini karena kami diajarkan untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami, seperti orang tua kami, guru-guru kami, dan juga teman-teman kami. Tuhan, tolong kami untuk bisa menghargai orang lain. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengucapkan kata-kata yang baik, dan tolong kami untuk bisa saling membantu. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami menjadi anak yang tidak taat, anak yang tidak menghargai orang tua, tidak menghargai guru, dan tidak menghargai teman. Ampuni kami Tuhan, kami mau supaya kami bisa menghargai orang lain, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Biarlah Tuhan Yesus juga menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. God bless you.